Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di rumah makan Mas Randi, Simpang Ampat, Desa Beringin Jaya, bersama dengan petugas dari PLN Ranting Pulau Taliabu, Pak Suryadi Kirana. Ya, kebetulan saya berjumpa dengan beliau di rumah makan Mas Randi. Saat ini terjadi banjir di Jalan Poros Bawang Beringin Gele, tenggelam jalanan dan akses sangat sulit. Kesempatan ini berhubung ada petugas dari PLN yang sibuk hilir mudik di jalan ini merawat jaringan distribusi listrik untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Talebo Barat Laut, termasuk Kecamatan Talebo Utara dan Talebo Timur serta Kecamatan Lede. Saya ingin meminta tanggapan beliau terkait dengan kondisi jalan raya yang sangat mengganggu aktivitas petugas PLN dalam merawat sistem distribusi tenaga listrik di wilayah Kecamatan Gele, Lede, dan Talebo Utara. Itu bagaimana Pak Suryadi dengan kondisi jalan seperti ini dari petugas PLN, bagaimana itu melihat kenyataan ini? Apakah ini mengganggu aktivitas kegiatan petugas dalam merawat jaringan? Ya, apalagi kalau jaringannya mati baru banjir, itu kira-kira bagaimana dari pihak PLN merasakan kondisi itu? Ya, kalau kita dari pihak PLN, jujur saja untuk Penyulang Utara ini dia 150 kms. Itu dari Bobong sampai di ujung Buambono. Sampai Buambono ya? Sampai Buambono. Itu Kecamatan Taliabo Utara. Utara, Buambono. Jadi kan jaringan di Penyulang Utara ini dia dari dalam kota Bobong menyebar sampai di Buambono, Taliabo Utara. Iya. Nah, jadi kalau ketika ada gangguan, contoh di Penyulang Utara di seksion daerah Sahu begitu. Iya. Nah, itu kalau kami tempuh sangat memakan waktu yang begitu panjang karena kami selalu terkendala dengan kondisi jalan seperti ini. Iya. Apalagi banjir, begitu. Jadi contoh jaringan jalan yang kami bisa tempuh dengan jarak waktu 2 jam, tapi kalau dalam kondisi jalan seperti ini, ya ada kalanya sampai sore. Masya Allah. Jadi kami punya sistem pemulihan itu agak lambat. Ya. Jadi dari situ contoh kalau terjadi blackout, ada gangguan jaringan, terus kita mau adakan pemulihan, itu akan lambat, sulit posisinya. Dan itu yang membuat masyarakat di wilayah Talebo Utara sering mengalami pemadaman dalam waktu yang agak panjang. Iya. Jadi keluhan ini bukan keterlambatan dari pihak PLN, tapi karena kondisi jalan yang sangat begitu buruk dan ya begitulah sudah. Ya, kalau kita dari pihak PLN ini sebenarnya ketika ada keluhan pelanggan, kita orang punya respon time itu sangat cepat, siang ataupun malam. Tidak ada urusan mau malam mau apa, tidak ada urusan. Tapi kalau kondisi jalan seperti ini, apa boleh buat. Saya ini Pak sudah berulang-ulang kali motor saya itu masuk ke dalam air. Baru-baru lagi rusak lagi motor itu. Cuman begitulah pelayanan. Tetap tong jalankan. Tugas. Ya. Walaupun mungkin kita tidak melayani pelanggan itu dengan sepenuh hati. Karena itulah kondisinya jalan. Jadi akses jalan kita ini sangat buruk. Dari ruas Kasango Beringin Gele, Lede sampai di Tikung, yang paling parah di titik mana ini? Kalau yang paling parah itu yang titik pertama itu di daerah Liandata. Kemudian masuk ke Beringin di ujung jembatan sini. Terus dari Beringin lagi menuju Salati. Itu parah sekali. Terus habis itu lagi di ujung Kampung Gele masuk sampai di Tanjakan Air Lise. Talaga Biru. Di situ juga kondisinya sangat memprihatinkan. Kira-kira kalau di total bagian yang paling parah ini berapa kilometer? Yang medan yang parah saja. Sebenarnya kalau mau ditotalkan itu dia tidak begitu panjang juga sih. Kalau hanya fokus yang rusak. Ya, kalau pemerintah hanya dia mau benahi bagian yang rusak-rusaknya saja. Iya. Contoh kayak di daerah Liandata situ, di air situ,
itu kan sebenarnya hanya butuh jembatan. Oh, hanya butuh jembatan. Hanya butuh jembatan. Biar tidak usah ditimbun, itu hanya jembatan saja. Dan karena, mungkin normalisasi itu ya normalisasi mengalir lancar ke laut supaya tidak tergenang lama. Ya, seperti itu. Terus di sini lagi hanya perlu timbun di ujung jembatan sini. Itu mungkin timbunannya kalau pemerintah mau itu ya 10 dam lah. Iya. Selesai. Iya. Nah, terus di ujung sini lagi sekitar 20 dam begitu. Akan terselesai masalah. Walaupun ada banjir, cuma kendaraan akan bisa lewat. Karena sudah tidak terlalu dalam lagi. Seperti itu. Yang penting pemerintah mau saja dibikin. Iya, jadi kira-kira kalau dari lian data yang parah saja ini, kalau mau ditimbun sampai Telaga Biru, apakah mencukupi 5 km saja itu hanya untuk timbunan saja di luar jembatan? Kalau hanya mau fokus di titik rawan, dia tidak akan sampai 5 kilo. Tidak sampai 5 kilo. Tidak sampai 5 kilo. Sangat dekat, Dekat sekali. Lalu jembatan juga yang parah ini tidak begitu panjang, karena yang panjang cuma ini di jembatan yang di sampingnya kita ini, jembatan Beringin Jaya dan Air Lise mungkin. Iya, dengan Air Lise. Memang di Air Lise itu kan, saya kurang tahu itu kan dari tahun berapa dulu sudah ada jembatannya itu. Jembatan cuma tunggu itu. Iya, cuman sampai sekarang juga kita kurang paham sampai di situ. Belum kelar-kelar sampai sekarang. Ya, kita tidak usah bahas siapa yang bertanggung jawab, yang penting siapa yang mau membangunnya sekarang ini. Kita berharap secepatnya lah, kira-kira begitu ya? Iya, seperti itu. Kita mau ke Lede, mau kemana-mana, ini aduh terhalang sekali dengan kondisi itu, apalagi kalau banjir ya. Iya, terhalang. Jadi kita di Taliabo ini kayaknya masih sangat sulit sekali. Sangat sulit, iya. Kondisi jalan kita masih sangat parah sekali. Sangat parah. Saya minggu kemarin juga saya ke selatan. Selatan, sampai di desa? Sampai di desa Buambono. Sampai di desa Tabona. Tabona, lewat darat? Lewat darat. Bisa? Bisa, tapi saya punya penyesalan itu kalau saya hitung sekitar 1000%. Bahkan mungkin saya tidak akan ulangi lagi. Langsung tobat? Langsung tobat. Tidak mau makan bakso? Sudah, alhamdulillah. Begitu ya. Jadi sambil baca cerita ya, terus. Di sana itu. Jadi lewat mana bisa lewat darat? Lewat Kawalo ya? Lewat darat. Dari Bobong kita ke Kawalo itu kan ada jalan jembatan penyeberang lagi situ. Iya. Di situ. Jadi kalau mau ke selatan sampai Tabona itu untuk anggaran rakit saja. Iya. 65.000. La haula wala quwwata. 60.000 baru rakit. 65.000 itu baru rakit. Pulang pergi itu atau baru ke sana? Belum, baru satu kali ke sananya. Baru ke sana itu, belum balik. Belum baliknya. Aduh, berarti kalau bola balik 120. Ya, 130. 130. 65 ya? Ya. Allahu Rabbi. Itu baru rakit, baru rakit. Allahumma belum Rabbi. Bensin, belum ya, motor rusak, belum orangnya juga rusak. Orangnya rusak. Cuma di sana jalannya memang agak sangat sulit sekali. Itu jalan rintisan atau lewat di bawah pohon kelapanya orang, kebun-kebun masyarakat? Itu sebagian kita lewat jalan rintisan, sebagian juga kita masuk di kelapa-kelapanya orang. Nah, di kelapa-kelapa orang ini yang sangat sulit karena kadang kita salah jalan di situ. Begitu ya? Karena itu kan jalannya masyarakat petani. Iya. Jadi jalan itu dia tidak searah, satu arah. Kadang ke selatan, kadang ke utara. Oh, banyak cabang? Banyak cabang. Oh, bisa hilang orang di bawah. Jadi kalau salah jalan, bisa-bisa kita tembus air laut, bisa-bisa kita dapat kali besar. Ya Allah Rabbi. Jadi kita akan kehilangan nanti di sana. Iya. Kasihan juga betapa menderitanya. Dan itu juga yang menjadi hambatan dibangunnya jaringan listrik di wilayah Kecamatan Taliabo Selatan. Iya, sebenarnya listrik ini salah satu penunjangnya itu supaya bagaimana pelayanannya bagus. Iya. Salah satunya juga harus ada akses jalan. Supaya nanti kalau ketika ada gangguan, pohon rubuh, pemulihannya kan cepat, penanganan gangguannya juga agak cepat. Seperti itu. Tapi dengar kabar akan ada pembangunan jaringan listrik dari Kawalo ke arah selatan ya? Oh, ini sementara jalan, Pak? Sudah proses pekerjaan? Sudah sementara berjalan. Jadi dibangun di dalam kebun kelapanya orang? Ya, tetap dia ikut jaringan yang lama juga. Itu kan jaringan itu dulu pernah sudah dibikin. Begitu. Jadi ini bangun jaringan baru di bekas jaringan lama? Iya, direhab namanya. Yang listrik yang baru atau yang listrik yang lama? Yang masih yang lama. Yang lama? Ya, ini hanya... Jadi tidak menambah yang listrik yang baru lagi? Tidak menambah. Sudah bertambah tiang listriknya itu?
dalam satu tiang pancang itu ada sampingnya lagi. Oh, ada tiang beton. Ada tiang beton, ada tiang besi. Kalau tiang beton itu kita tidak tahu sumbernya dari mana itu. Itu orang tidak tahu juga itu sumbernya dari mana tiang itu. Oh iya? Entah dari masyarakat kah, atau tiangnya Pemda kah, atau bagaimana kah, yang jelas bukan milik PLN. Yang milik PLN besi? Yang besi. Jadi kan dari nanti ini kan yang direhab sekarang ini kan 85 kilo. Itu sampai Tabona. Sampai Tabona? Sampai Tabona. Dari titik awal dari Kawalo? Dari Desa Hudo. Desa Hudo itu di ujung Kawalu. Kawalu kan sudah dua desa sekarang. Dari sampai hari ini Kawalu sudah menyala? Iya, sudah 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Desa Hudo itu yang belum? Sudah nyala. Juga. Oh, dan sambung dari Desa Hudo sampai Buambono. Buambono. Buambono, Holbota. Kawalu. Dari Tabona. Sampai Tabona dari Desa Hudo, Tabona sejauh 80 kilo. 85 kilo. Rupanya jauh begitu ya? Ya lumayan, karena itu kan dihitung lewat jaringan terus ya. Iya. Dia kan bukan tembak lurus. Iya. Jadi ya berbelok-belok. Ya, jadi kan jaringan listrik ini di mana ada kampungnya dia belok lagi, baru putar lagi gitu. Itu insya Allah kalau nanti jadi semua itu kan dia interkoneksi semua dari Bobong. Mesinnya semua dari Bobong. Gitu. Termasuk listrik tenaga uap yang ada di antara Kawalo, Bobong Talo itu ya? Itu berfungsi apa tidak itu listrik tenaga uap itu? Itu bukan tenaga uap, itu masih tenaga diesel. Oh, tenaga diesel, bukan tenaga uap? Bukan, itu masih berfungsi. Masih fungsi ya? Bahkan kemarin juga itu ada tambahan 6 unit. 6 unit? Ya. Dari PLN atau dari? Dari vendor, dari pihak ketiga. Oh, dari pihak ketiga. Ya, dia 6 unit itu 800 kW 1 unit. Itu program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, PLN, atau pemerintah daerah? Itu mungkin kolaborasi ya, antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, sama pemerintah pusat. Oh gitu ya? Iya. Iya. Berhubung berapa bulan lalu anggota DPRD provinsi pernah komunikasi di Ambon tentang listrik di wilayah pantai selatan sampai di Tabona ya. Tapi ini karena jalan juga belum terbentuk dengan baik, akan terkendala pada sistem perawatannya nanti. Iya, seperti itu. Karena memang ketika contoh ada tiang roboh, kemudian ada salah satu material yang rusak, itu kan perlu juga kita ambil yang lain. Iya. Sementara akses ini hanya bisa dilewati oleh roda 2. Dan alat-alat yang mau dibawa ini bebannya berat-berat. Di sana memang kalau untuk muat material pakai roda 4 ini sangat sulit. Nah, di sana terkecuali kita pakai kaki 4. Kerbau kan? Kalau kaki 4 ya bisa. Itu akan menghambat semua proses perawatan distribusi jaringan listrik. Justru itu pemerintah daerah harus responnya cepat dalam menyikapi. Ini kan Taliabu ini untuk membangun jalan, biar cuma jalan sir itu boleh. Jembatan biar darurat, yang penting bisa dilintasi oleh kendaraan roda 4 tipe pick up. Karena perawatan jaringan distribusi ini harus roda 4. Sebenarnya itu kan pemerintah ini yang penting ada niatnya. Ada maunya, mau bergerak begitu, mau bikin benahi negeri ini seperti apa. Iya. Kan sudah banyak contoh. Anggaran ada, proyeknya tidak ada. Iya. Mangkrak ya? Mangkrak begitu. Mangkrak atau fiktif? Ya, fiktif. Iya. Atau kalaupun dia jadi, kadang langsung rusak. Ya, jadinya tidak bertahan. Tidak bertahan. Contoh jembatan di sampingnya kita ini sudah miring itu. Jadi di Taliabu ini saya lihat kayak akan begini-begini saja. Contoh, tahun ini pemerintah sudah bikin gorong-gorong kayak jalan jembatan di Bobong itu. Itu kan seharusnya kan tahun depan sudah akan bergeser pindah bikin jembatan lain lagi. Tapi karena jembatan itu lagi sudah rusak, maka dia balik lagi ke situ bikin yang itu. Yang depan kantor Kemenak itu ya? Itu. Belum yang menuju ke Wayo, apa ke Ratahaya? Iya. Wah, itu hancur.
Hampir semua ya? Itu belum sempat dicordek. Sudah rusak? Sudah rusak. La haula wala quwwata, kasihan ya. Karena mungkin dari segi kontraktornya juga tidak memiliki alat yang begitu bagus. Iya. Jadi mungkin kontraktornya ini kontraktor abal-abal yang peralatannya tidak lengkap, dikasih proyek jembatan, proyek macam-macam. Atau memang moralnya yang kurang baik sehingga, atau uangnya yang di pemotongan terlalu banyak sehingga gagal proyek rata-rata ini. Kalau kita bahas ke sistem itu mungkin juga kita orang tidak terlalu paham ke situ. Cuman kalau secara penglihatan kita ya mendekat ke situ. Artinya fakta di lapangan bangunan di Taliabo ini banyak mangkrak, terutama jalan jembatan. Saya ini jujur, Taliabo ini saya sudah hampir keliling. Iya ya? Taliabo ini. Masya Allah. Selatan, utara ini. Saya lihat proyek itu banyak sekali yang tidak jadi. Begitu, kasihan ya? Itu kendalanya di mana sebenarnya itu? Aneh sekali. Sementara anggarannya ada. Dan anggaran tiap tahun ini ratusan miliar ini. Kadang satu bangunan, atapnya ada, tapi tehelnya tidak ada. Kadang ada tehelnya tidak dicat. Masya Allah. Itu bangunan fisik ya, berupa gedung-gedung perkantoran. Iya. Kayak perkantoran begitu. Baik kantor kecamatan, kantor desa. Banyak sekali kayak kayak Beringin ini. Di bawah sana kan ada proyek satu lagi itu. Iya, powerhouse yang rencana kata untuk listrik PLN ya, untuk gedung PLN. Kurang tahu juga itu apa sebenarnya itu. Karena kalau penyerahan ke PLN kan belum ada. Belum ada? Cuma wacananya begitu kata? Wacananya, saya lihat kayak apa ya? Dinggele lagi sana di dekat lapangan bola itu. Kami kantor camat? Iya, apa itu? Perumahan. Saya juga tidak paham itu. Apa itu kah perumahan? Bangunan tujuannya untuk apa itu? Apakah bangunan untuk... Enggak mengerti kita? Tidak mengerti? Yang tahu itu hanya dalam pemerintah daerah. Iya. Yang kita lihat cuma dia mangkrak saja. Bangunan tidak jadi. Ada yang bilang untuk rumah singgah bupati. Bupati tidak tinggal di Taliabo, mau bikin rumah singgah di kecamatan itu. Bagaimana cara merasionalkan persoalan ini ya? Bupati tidak tinggal di Taliabo. Sudah 5 kali pemilihan bupati ya. Rata-rata bupatinya menetap di Jakarta. Tapi bikin istana di Bobong, bikin istana daerah, bikin rumah singgah di setiap kecamatan. Itu yang mau singgah bupati atau apa yang mau singgah di situ? Cecak atau apa itu? Sampai hari ini bingung itu. Iya. Macam tidak rasional. Tidak rasional. Itu proyek itu tujuannya untuk apa sebenarnya? Powerhouse. Iya. Cuma atap sebelah. Bobo, kok ngetempa? Oh. Jadi mungkin begitu. Jadi sementara begitu dulu kajian kita di hari ini bersama petugas PLN Ranting Pulau Taliabo. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.